menuju Republik Indonesia yang ke-62. Tim wisata kuliner nggak mau ketinggalan loh untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia ini. Mau kemana aja ya kita hari ini? Ikuti terus ya pemirsa. Merdeka! 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 Sekali merdeka, tetap merdeka. Pemirsa, hari ini kita merayakan 62 tahun Republik Indonesia Merdeka. Dan karena itu wisata kuliner juga hadir dengan edisi khusus. Karena itu saya memakai pakaian, wah, seolah-olah pejuang kemerdekaan ya. Tapi gadungan pemirsa, sayang ya, saya belum hidup pada saat itu. Tapi ya, semuanya palsu kecuali satu ini. Ini jelek-jelek saya pernah berjasa kepada negara dan mendapat Satya Lencana Pembangunan. Nah pemirsa, dalam edisi khusus ini kita beruntung ya. Pertama kali kunjungan kita adalah ke rumah almarhum Bung Hatta, proklamator kemerdekaan kita. Kebetulan dua putri beliau, Mutia Swasono Hatta dan Halida Nuria Hatta, bersedia menerima kita dan kita akan mencicipi hidangan-hidangan yang dulu menjadi kesukaan Bung Hatta. Kita akan ke rumah beliau ya, rumah bersejarah di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Ikut saya. Pemirsa, sekarang kita berada di rumah yang bersejarah ya. Ini adalah rumahnya Bung Hatta, yaitu Bapak Muhammad Hatta, proklamator yang pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, kita beruntung hari ini juga bertemu dengan dua dari putri Bung Hatta. Bung Hatta dan Ibu Rami Hatta mempunyai 3 putri, semuanya cantik-cantik. Dan yang ada di sini adalah nomor 1 dan nomor 3. Yang pertama adalah kita panggilnya Kakak Mutia ya, Kakak Mutia Hatta Swasono, sekarang menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Dan yang nomor 3 Halida Hatta. Halida Nuria Hatta. Halida Nuria Hatta. Pemirsa, kita juga beruntung lagi ya, karena hari ini kita mendapat beberapa jenis makanan yang juga disantap oleh keluarga Bung Hatta pada waktu itu. Siapa yang ceritain tentang makanan ini kalau gitu? Halida, oke, silakan. Suka masak. Sebetulnya ayah suka makanan sehat. Makanan sehat, Iya. penting ya. Dan bagian dari makanan sehat itu juga ada tahu campur di sana. Oh, oke. Ya, kacang, goreng, ini tahu telur Iya. dan tempe. Nah, ini adalah telur terubuk. Iya. Telur dari ikan terubuk. Iya. Waktu itu sangat populer. Betul. Tetapi sekarang ikan itu sudah sulit sekali diperoleh. Betul. Dan saya memperoleh kembali ini di mana? Di Kucing. Oh, Kucing Malaysia. Iya, betul. Menangkan sekali. Saya ambil satu spoonnya juga. Oke, kalau begitu saya juga kepengen mencicipi sayur bening kesukaan Bung Hatta. Wah, kamu sajinya Halida, istimewa kan? Wah, putri ketiga proklamator kemerdekaan. Wah, kita cicipin. Wah, ini sayurnya juga kelihatan bagus masaknya, masih hijau. Ya, biasanya beliau sukanya kalau masih hijau. Hijau dan dengan jagungnya jagung muda. Wah. Wah, ini yang masak siapa nih? Halida atau siapa ini kok? Enak betul sayurnya. Instruksi saya, tapi ada kesulitan. Harusnya kita gunting lebih pendek kan? Iya, betul. Saya gampang dicantang. Ya. Jagung mudanya juga enak. Dan rasa kencurnya itu tipis sekali enak. Saya mau coba ini ya, kerupuknya ya. Boleh. Ganti piring biasanya. Oh, oke. Karena orang Indonesia, maka piringnya piring kuwung istilahnya. Iya, betul. Piring cekung. Kalau bukan orang Indonesia, Ya, piringnya seperti tawa itu. Sekarang mau apa? saya pengen cobain telur terubuk Oh, iya. dengan sambelnya ya. Oke. Saya pakai itu. Ini saya akan Kita ambil. Ya, saya ambil sendiri.
begitu saya coba dulu ya. Wah, ini makanannya Bung Hatta. Memang saya masih ingat waktu saya masih di SR, Sekolah Rakyat, sekarang SD ya. Itu di pelajaran pun ada tulisan bahwa telur terubuk itu dihasilkan oleh bagian si api-api. Tapi sekarang kita nggak pernah dengar lagi. Yang dengar malah sayur telur terubuk gitu kan, yaitu palsu ya. Iya. Seperti bunga tebu gitu ya. Betul. Iya, ya tebu telur ya dibilang. Nah yang ini asli. Wow. Ini benar-benar tradisi keluarga yang indah sekali ya. Apalagi biasanya kalau sudah makan begini. Oh, masih ada, yaitu dessertnya. Dessert. Dan selama makan dessert kita berbincang-bincang lebih intensif. Tetap di sini atau? Di ruang, kita sebutnya ruang makan buah. Oh, ruang makan buah. Oke, kalau gitu kita ke ruang makan buah sekarang. Baik. Pemirsa, kita sekarang sudah berada di kamar makan buah ya. Tapi terus terang, bulu kuduk saya meremang. Ini saya membayangkan ya satu tradisi keluarga yang begitu indah sekali. Tapi mungkin juga ada hal lain yang membuat bulu kuduk meremang. Karena kursi yang saya duduk ini ternyata kursi Bung Hatta dulu ya. Beliau selalu duduk di sini ya. Setiap hari selalu makan buah. Indah sekali. Wah, ini juga saya ingat sekali. Ini zaman saya kecil juga. Ini stok jambu ya atau stok nanas itu paling banyak ya. Jadi kita betul-betul dessertnya itu juga menggunakan buah lokal ya, apa yang ada di kita ya. Karena ada seringnya, ada panggilannya, kayu manis, ya, dan cengkeh, ya. Cuma di sini sudah dicampur. Di sini, aroma iya, di sini kita hanya pakai kayu manis sama gula sama perasan jeruk. Iya. Jeruk limau atau ya. Jadi memang rasanya itu sebetulnya sederhana sekali ya, rasa dan aromanya, tapi untuk saya ini membangkitkan nostalgia betul. Iya. Kalau ini apa ya? Ini kue ruwok, orang Sumatera Barat yang bikin, dan ini keponakan ayah yang bikin, Uni Marhamah yang bikin. Iya. Ini tol susu orang Sumatera Barat juga. Wah, Saya mencoba. saya pun belum pernah dengar ini. Oh, Padahal saya sering ke Padang dan saya masa kecilnya juga di Padang. biasanya ini bukan kue yang dijual, tapi kue buatan rumah, buatan ibu-ibu Iya. tetangga. Wah, Ruwok jadi seperti bolu di bawahnya ya, tapi Itu bolunya mungkin Taruh belanda lagi. saya harus ini coba. lembut, lembut. Iya betul betul. Jadi ini putih telur ya, Iya. putih telur. Dan biasanya nenek saya, ayah Bung Hatta, mengirim ini. Kalau beliau datang ke Jakarta memasak. Ini maknyus banget pemirsa. Enak. Terima kasih Kak Mutia. Terima kasih Halida. Terima kasih Pak Bondan. Pemirsa, kita akan jalan lagi dan kita akan ketemu dengan seorang pejuang kemerdekaan Indonesia lainnya. Ikut saya terus. Dengan tumpeng ini semoga Pak Yusuf masih bersama kita. Terima kasih Pak Yusuf. Merdeka. Pemirsa, kita bersyukur bahwa pagi ini kita masih bisa berjumpa dengan Bapak Muhammad Yusuf Rono Dipuro. Ini adalah satu-satunya masih hidup ya dari sekitar 30 anggota Angkatan Pemuda Indonesia yang 2 hari sebelum proklamasi kemerdekaan melakukan rapatnya di sini. Pak Yusuf Rono Dipuro, merdeka Pak. Merdeka. Pak Yusuf. Jadi tugasnya Pak Yusuf adalah merebut radio dari kekuasaan Jepang ya Pak. Koso Kanri Kyoku. Ya. Tanpa menjawab apa-apa ya. Saya turuti, nggak tahu tanggung jawabnya. Lalu kalau kita potong sejarahnya itu Pak, tanggal 15 itu kan terjadi. Ya. Tanggal 17 proklamasi dinyatakan oleh Bung Karno. Pak Yusuf mendengarnya kapan? Saya mendengarnya kira-kira pukul 1. Ya, 12. 3 jam sesudah detik proklamasi. Karena saya tidak bisa meninggalkan Ya. Busukuku karena karyawan yang berdinas Ya. atau yang sudah masuk di Busukuku itu tidak diperkenankan pulang.